Lalu dari Romo Servas di ND bertanya bahwa tentang pengaruh media yang membobardir soal pandemi sehingga membuat orang jadi takut. Apa bisa kita sisipkan dalam permenungan kita? Pengaruh, jadi bijaksana dalam bermedia sangat bisa, sangat mungkin. Tadi sudah sempat saya singgung, daripada kita isi media sosial kita dengan pandemi yang menakutkan, mungkin kita bisa isi juga dengan cerita-cerita mukjizat, cerita kesembuhan, syukur dan harapan. Jadi supaya penyeimbang, supaya umat kita yang takut, oh ternyata masih ada harapan, gitu. Sangat boleh Romo Servas, silakan. Bahkan itu yang menjadi tujuannya Matius, harus diwartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari Pak Irhandi ada menemukan pertanyaan untuk Bapak. Silakan Pak Ir. Kayaknya ada satu Romo. Silakan Pak. Yesus, tapi pertanyaan saking banyak saya lupa tempatnya di mana. Ada pertanyaan begini bunyinya. Yesus itu hanya mengunjungi keluarga di Betania, tapi tidak mengunjungi keluarga-keluarga lain. Mungkin itu pertanyaannya. Kalau menurut saya, keluarga Lazarus, Maria, Marta ini memang ada di Injil Yohanes. Akan tetapi di Injil Lukas hanya diceritakan Maria dan Marta di Lukas bab 10 ya. Maka ada yang mengatakan bahwa Lazarus itu kemungkinan tokoh simbolik katanya. Karena memang dari namanya artinya Eleazar, Allah membantu atau Allah menolong dalam bahasa Ibrani. Maka cerita tentang keluarga Betani di mana ada Lazarus melukiskan inilah keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Maka saya yakin 100% bahwa Yesus itu mengunjungi semua keluarga yang ada di dunia ini. Karena semua keluarga yang ada di dunia ini adalah keluarga yang dikasihi Yesus. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. 100 buat Pak Ir. Saya baru aja nih dicaci maki sama orang, netizen di YouTube. Ketika saya bilang identitas murid terkasih dalam Injil Yohanes itu juga berbicara tentang kita. Wah, dasar Anda itu pewarta, tidak punya otak, dan lain sebagainya. Waduh. Itu yang mau dihindari saudara-saudara ketika kita membaca, menafsir, dan memaknai kitab suci. Seolah-olah kayak kuda ditutup pakai kacamata kuda gitu loh. Kita tertutup pada penafsiran yang lain. Penafsiran dunia kitab suci setelah tahun 2000 ini menjadi sangat kaya. Teks bukanlah teks yang mati, tetapi firman Allah yang hidup. Tokoh-tokoh dalam Injil Yohanes bukan hanya berarti tokoh itu saja, tetapi juga bisa berbicara tentang banyak orang, tentang diri kita. Apalagi dalam narasinya dalam Injil, itu seperti sebuah kamera yang terarah kepada tokoh-tokoh tertentu. Bukan berarti di luar yang tersorot kamera itu tidak ada. Bukan berarti Yesus tidak mengunjungi keluarga-keluarga yang lain. Misalnya Yesus mengunjungi ibu mertua Simon Petrus misalnya. Yesus mengunjungi kepala rumah ibadat misalnya. Tapi kan nggak bisa semua diceritakan, nggak akan cukup. Gitu. Terima kasih. Dari Bu Ellen, apakah ada yang mau Ibu jawab, Bu? Nggak ada, Romo. Baik. Ibu, Bapak, Saudara-saudara tadi, Ibu Ellen itu pakai metode cerita pengalaman. Itu sangat penting dalam situasi seperti ini. Jadi biarkan umat kita juga bercerita tentang kesusahannya, tentang penderitaannya, tentang sukacitanya, tentang pertolongan Tuhannya. Justru itu yang mau kita gali. Firman Tuhan yang kita bahas hanyalah alat bantu untuk membaca pengalaman kita sendiri. Jadi kitab suci sebagai cermin yang mengajak kita untuk bercermin, melihat diri kita, pengalaman diri kita. Itu tidak pernah boleh dilupakan. Nah, ini ada sahabat saya, Romo Bernard Bria dari Atambua. Iya. Tema BKSN tahun ini sangat menarik dan aktual, sedang memikirkan bagaimana cara supaya bahan yang bagus ini menyentuh banyak orang, agar memiliki ketahanan kekuatan iman di tengah pandemi. Boleh dijawab, boleh tidak. Tadi sudah dijawab. Ya, firman Tuhan menjadi salah satu kekuatan pedoman buat orang beriman. Dibanding kita tidak berbuat apa-apa, dibanding kita hanya mengeluh, berdoa sampai capek sendiri berdoanya mau ngomong apa, firman Tuhan menjadi alat bantu buat kita. Doa-doa kita akan sangat kaya kalau kita membaca firman Tuhan.
harapan, iman, kasih kita juga akan disuburkan di situ. Terima kasih Romo Bernard Pria. Ini ada lagi Romo pertanyaan dari tapi tidak disebutkan ini namanya. Bagaimana menjawab pertanyaan apakah dengan pandemi ini Tuhan tidak membantu seperti Tuhan membantu Petrus tadi. Tetapi Tuhan membiarkan umatnya tetap menderita dengan situasi pandemi ini. Silakan Romo, ini kira-kira siapa yang menjawab ini Romo? Romo Pur. Ya, saya spesialis Tuhan ini, padahal bukan Tuhan. Pokoknya yang susah-susah Romo Pur aja. Jadi begini ya, memang kita belajar dari kitab suci dan kita tahu kitab suci itu adalah semacam inspirasi untuk jemaat tertentu, kemudian untuk dalam konteks tertentu ya. Tetapi kalau dalam pemahaman lebih lanjut kan kita juga pemikiran kita tentang Tuhan itu kan juga harus harus lebih tinggi gitu ya. Ada teologi dan segala macam. Nah kalau ditanya apakah Tuhan itu diam membiarkan saja, memang di dalam kitab suci kan kita tahu bahwa Tuhan akan selalu membantu umatnya gitu lah. Karena memang kitab suci tujuannya untuk memberi harapan ya, untuk memberi harapan orang-orang yang mengalami kesulitan gitu ya. Nah, ditempatkan dalam konteks semacam ini bagaimana kita harus menempatkan kitab suci, harapan kitab suci kepada kita. Memang satu-satunya kita harus belajar bahwa demikian, di masa lampau itu Tuhan pernah membantu umatnya, entah Israel, entah orang Kristen dalam mengalami kesulitan gitu ya. Jadi iman itu saja gitu yang kita pakai, bahwa Tuhan akan membantu. Bagaimana cara membantunya kita tidak tahu, karena setiap zaman memiliki situasi yang berbeda, dan Tuhan juga, saya sampai sekarang ini tetap memahami Tuhan itu misteri ya. Dan kitab suci itu adalah salah satu cara untuk membuka misteri Tuhan itu, meskipun tetap kita tidak tahu. Jadi kalau kita tahu tentang Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan tetap misteri. Dan kita juga harus siap untuk tidak tahu apapun tentang Tuhan. Termasuk mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini berlangsung. Mungkin ya. Mungkin kita akan mendapat jawabannya setelah 20 tahun ke depan kalau kita masih hidup. Mengapa Tuhan itu membiarkan pandemi itu. Tapi dalam situasi semacam ini jangan pernah bertanya ya. Ini perspektif saya. Jangan pernah bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini? Mengapa Tuhan dalam tanda kutip membuat semuanya itu? Jawabannya Pak, jawabannya Romo atau Pak, saya nggak tahu ya. Jawabannya nanti 20 tahun ke depan, ya kita merefleksikan mengapa ada pandemi semacam ini. Tapi untuk sekarang, saya tidak berani menjawab. Bahkan semuanya tidak akan berani menjawab. Karena kita tidak berkuasa atas Tuhan, gitu aja lah. Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada yang bagus dari Romo Pius Lawe yang memberikan sharingnya. Sebagai fasilitator kita menghindari kesan kita menggurui, kita yang sudah tahu segala-galanya. Kalau memang ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, ya mungkin cara triknya Romo Pur bisa kita ambil. Saudara-saudara terkasih tentang penderitaan, kita bisa lihat dari Ayub, dari Yusuf, dari Musa, dari Abraham, dari tokoh-tokoh dalam kitab suci. Intinya itu sebetulnya bukan pada penderitaannya, tapi bagaimana manusia beriman mengolah bersama Tuhan penderitaan yang dia hadapi. Kisah sengsara Yesus juga seperti itu. Titik letaknya bukan pada penderitaannya, tapi bagaimana manusia beriman mengolah, berjuang bersama Tuhan. Kita tidak tahu kok ini corona itu bagaimana, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Tapi bagaimana dalam situasi kayak gini kita olah gitu loh. Jangan hanya menjadi korban si corona ini, hidup kita, keluarga kita satu persatu diambil satu persatu sama si corona. Kita susah makan, kita kehilangan pekerjaan, tapi mengolah bersama Tuhan. Itu intinya yang kita mau gali bersama-sama dalam materi BKSN dengan kitab suci sebagai alat bantu galinya. Sampai kita menemukan. Tidak akan ada jawaban yang tepat, ini kehendak Tuhan atau bukan, maksudnya Tuhan apa. Ini kita cari bareng-bareng, karena pandeminya juga masih berlangsung. Gitu. Itu ya, terima kasih. Kita cari lagi beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita jawab. Ada Pak Andre? Ada nih dari Romo Abraham, Kuskupan Agat. Silakan. Ini pertanyaannya untuk 3 narasumber.
Ini juga menarik pertanyaannya. Berhadapan dengan penderitaan dan tantangan pandemi COVID ini, penderitaan karena kematian, kehilangan anggota keluarga, terpisah, terisolasi, sakit dan terinfeksi, bahkan kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk makan sehari-hari, kekhawatiran sekolah dan masa depan, kehilangan impian atas rencana-rencana yang telah dibangun. Bagaimana cara kita membangun kehidupan umat beriman yang merasa putus asa, kehilangan harapan hidup dan menderita karena pandemi ini. Tadi persis dengan materinya di Romojo. Mungkin bisa dibantu Romojo. Dalam materi-materi yang ditawarkan oleh Romo Purnomo yang kita bahas dari pertemuan 1 sampai 3, kita bisa melihat Allah yang hadir bukan cuma hadir terus ngeliatin kita doang, tapi Allah hadir secara aktif menolong umatnya. Nah, dengan teks-teks ini kita diajak untuk gali terus pengalaman kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang. Buktinya kita masih bisa nafas. Masih ya bisa beraktivitas lah meskipun dibatasi segala macam hambatan-hambatan kita. So dalam-dalamnya. Oh iya ya, aku masih punya anak. Aku masih punya masa depan. Masih punya orang tua. Orang lain sekarang ada yang nggak punya orang tua. Aku masih bisa bertahan. Banyak orang lain menggap-menggap nafasnya aja nggak bisa. Jadi sekecil apapun kita cari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kabar baiknya adalah kita nyarinya dalam peristiwa yang panjang nih, dari tahun lalu sampai tahun ini. Berbulan-bulan. Jadi bukan cuma sehari 2 hari cari pertolongan Tuhan. Pasti saya yakin banyak hal yang pertolongan Tuhan itu yang sudah ada sebetulnya. Dicari, digali, dimaknai, jadikan kekuatan untuk berharap di masa depan. Dan sebetulnya ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi tuh berkaitan dengan doa sebetulnya. Hal pengabulan doa. Apakah doa terkabul itu hanya karena permintaan kita dijawab oleh Tuhan? Apakah hanya sekedar itu? Kalau hanya sekedar itu, Bunda Maria bisa dikatakan gagal loh. Karena Bunda Maria tidak mencari apa yang dia mau. Tidak meminta apa yang dia mau. Tetapi bagaimana kehendaknya bisa bersatu dengan kehendak Allah. Maka di situasi pandemi ini kita semua diajak untuk Tuhan bantu aku untuk menyelaraskan kehendakku, keinginanku dengan kehendakmu. Nah apa itu ya kita cari. Entah pertobatan, semakin mengenal dia, semakin akrab dengan dia, semakin peduli dengan sesama dalam keterbatasan. Itu dari minggu yang orang Samaria kita bisa gali itu di situ. Gitu. Itulah terkabulnya sebuah doa di mana kehendak kita selaras pada akhirnya dengan kehendak Bapa. Mirip dengan pertanyaan Injil hari ini kalau Ibu Bapak Romo udah misa, inilah hamba Yahweh. Dia akan diam, tapi dia akan terus tidak pernah kehilangan harapannya pada Tuhan. Itu sih kurang lebih. Ya. Mohon maaf kalau menggurui, tapi tidak bermaksud untuk itu. Baik, terima kasih Romojo. Satu lagi ini buat Romo Purnomo dari Romo Wanta Denpasar. Gagasan teologis apakah bisa ditambahkan dengan seruan apostolik Christus Vivit? Oh, ya selamat berjumpa Romo Wanta. Teman saya dulu waktu di KWI. Orang besar ini. Jujur saya belum membaca tentang ensiklik Christus Vivit ya, yang persoalan saya. Tetapi memang sekali lagi ya, apa yang saya tawarkan di dalam buku panduan bukan barang mati. Jadi bisa dimasukkan gagasan lain dari ensiklik Paus, mungkin dari Laudato Si, mungkin dari ensiklik atau surat yang dituliskan oleh Paus, sehingga kitab suci itu bukan barang mati seperti tadi dikatakan Romo Yusef ya. Ada satu gagasan bahwa dari suatu filsuf ya, kebenaran itu adalah tradisi yang berkembang. Saya tidak tahu bisa menangkap atau enggak. Kebenaran itu adalah tradisi yang berkembang. Jadi kitab suci itu menjadi hidup kalau ditafsirkan atau ditafsirkan, dipelajari sesuai dengan konteks dan dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang ada. Itu yang menjadi kitab suci lebih hidup. Kalau hanya sekedar
kitab suci, ini pendapat saya ya, kalau hanya kitab suci itu hanya belajar teks saja tanpa dikaitkan dengan berbagai macam disiplin ilmu, memang akan menjadi lebih kering. Maka dari itu penting sekali untuk mengaitkan, menghubungkan kitab suci dengan banyak hal. Dan gagasan Romo Wante itu sangat baik, tetapi mohon maaf saya sendiri ensiklik juga belum sempat membaca, tetapi bagus kalau mungkin Romo Wante memberikan gagasannya, memasukkan atau menghubungkan itu semacam gagasan dari ensiklik itu ke dalam gagasan PKSN. Terima kasih. Baik, saya tambahkan, Christus Vivit adalah exhortation dari Bapak Paus tanggal 25 Maret 2019 untuk orang-orang muda dan juga seluruh umat beriman, di mana Paus mengajak kita semua belajar dari tokoh-tokoh yang dibahas dalam kitab suci. Cocok sama kita bahas Petrus, para murid, orang Samaria, itu cocok. Maka di sini cocok. Nah, dokumen ini mengajak kita untuk melihat ternyata proses pergulatan transformasi tokoh-tokoh kitab suci itu adalah ya hidup kita, dunia kita saat ini. Kitab suci bukan barang yang sudah ketinggalan zaman, tetapi dari tokoh-tokoh itu kita bisa melihat diri kita sendiri. Mulai dari pergaulan bebas, sex abuse, rumah tangga yang berantakan atau broken home, atau kesulitan ekonomi. Justru di situ sangat cocok dengan Christus Vivit, maksud saya itu. Bisa silakan Romo Wante menggali itu, membuat umat juga kenal, oh ternyata ada dokumen gereja yang bagus luar biasa. Namanya Christus Vivit. Gitu. Terima kasih Romo Wante. Baik, Romo Jo sudah menambahkan. Ini saya mencoba mengambil, ini pertanyaan sebenarnya banyak ya Romo. Selain yang ada di Zoom, ada juga yang di live ini ya, streaming. Ini untuk Ibu Ellen ya, saya coba ambil. Apakah ada pesan yang mau Tuhan sampaikan pada kita untuk orang yang punya penginapan pada kisah orang Samaria? Pesan apa itu? Karena menampung orang yang sakit parah dan identitasnya tidak jelas. Silakan Bu Ellen. Ya, kalau dari alegori yang biasa kita dengar, pemilik penginapan itu kan para pengurus ya. Waktu itu kan belum ada istilah gereja, tetapi untuk kedepannya Yesus gereja inilah penginapan itu di mana orang-orang yang berdosa yang sudah diselamatkan itu dititipkan pada kita pengurus gereja, para pelayan Tuhan seperti itu. Itu mungkin ya Romo. Mungkin Romo Jo mau tambahkan. Ya, kebetulan Bapak Paus Fransiskus dan juga kardinal kita Ignatius Suharyo menyerukan nih, cocok banget sama pertanyaan ini. Gereja harus bisa menjadi rumah sakit. Yaitu pesannya kepada si pemilik rumah penginapan, ya itulah kita juga sebetulnya. Mampu nggak gereja membuka ruang-ruangnya untuk merawat menjadi ruang isoman misalnya, meskipun sangat beresiko. Sebagai contoh bisa diangkat kisah Samadhi, tempat saya tinggal, rumah retret Samadhi yang sudah 2 tahun ini kosong. Pada akhirnya kita memutuskan untuk dijadikan tempat isoman. Dirawat oleh para frater, oleh para romo di sini dengan pakai APD yang lengkap, harus ambil resiko. Gereja harus bisa menjadi rumah sakit. Jangan Menara Gading yang indah, yang marmer, yang megah. Ya, sekarang gereja itu udah kosong. Nah, bagaimana gereja bisa menjadi rumah sakit? Nah, belajarlah dari si pemilik rumah penginapan di dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Terima kasih Bu Ellen. Iya, terima kasih Bu Ellen, Romo Jo. Saya mungkin perlu menyampaikan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Ini dari semua pengikut meminta supaya nanti akan dibagikan materi ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, semua materi akan kita coba sampaikan setelah selesai kegiatan sosialisasi ini, ya. Nanti ada WA group untuk seluruh ketua K3S dari Keuskupan, itu bisa diberikan lewat itu. Kemudian kalau nanti silakan diteruskan ke masing-masing parokinya. Begitu ya. Nah, ini mengingat waktu, saya pikir juga penting ya Bapak Ibu, karena terutama Indonesia Timur ini ya, saya kira sudah sangat siang sekali. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang ini sangat cocok dengan situasi saat ini.
ketika nanti bagaimana akan melaksanakan kegiatan bulan kitab suci ini pada saat nanti di bulan September. Pertanyaannya dari Bapak Gatot ya, Gatot Sutarna mungkin ya. Mudah-mudahan nggak salah. Saat ini umat sulit diajak berkumpul karena ketakutan akan keganasan COVID-19. Apalagi diikuti kenyataan bahwa doa dan pengharapan dipanjatkan, tetapi toh jawabannya justru sebaliknya. Keluarga dan saudara mereka gugur. Bagaimana berkata Kese dalam situasi ini? Silakan mungkin Romo Pur atau Romo Jo yang mau membantu. Romo Jo saja. Ya, memang ini tantangan luar biasa, berbeda dengan BKSN kita tahun-tahun sebelumnya, karena kita mengalami sendiri kesulitan yang besar dan dialami secara rata oleh kita semua. Tapi kan yang namanya iman tidak pernah boleh kehilangan harapan. Ketika tidak ada harapan sekalipun, selalu ada. Jangan pernah harapan kepada Allah itu hilang. Itu perjuangan kita, para fasil, para romo, para biarawan, biarawati, yang juga semua umat beriman. Maka bukan Tuhan, saya minta ini, terlalu Tuhan kasih itu. Bukan itu sebetulnya dalam kehidupan orang beriman. Karena Abraham aja harus bertahun-tahun baru punya anak. Musa juga harus malah nggak boleh masuk ke tanah terjanji misalnya. Daud aja juga dihukum sama Tuhan. Salomo juga demikian. Jadi dalam penderitaan bagaimana kita mengolah penderitaan itu. Bukannya kayak makan cabai, Tuhan saya mau sembuh lalu besok sembuh. Bukan itu. Kisah-kisah dalam kitab suci, dalam Kristus fikir juga menunjukkan bahwa manusia butuh proses. Nah, bukan terletak pada siapa yang menang, siapa yang doanya dikabulin, bukan itu. Tapi bagaimana siapa yang mau setia pada proses mengolah ini. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan jemaat yang lain, dengan keluarga, sampai kita semua nanti bareng-bareng kita bisa memetik kekuatan dari wabah corona ini. Gitu sebetulnya yang bisa saya jawab. Memang tugas berat buat kita. Tapi pesan saya jangan sampai kita, apalagi biarawan, biarawati, imam, suster, kita yang kehilangan harapan. Jangan sampai itu kedengaran sama umat kita ketika kita mengeluh. Karena mereka akan berpikir, loh romonya aja kehilangan harapan, apalagi umatnya. Nah ini tugas para kaum berjubah untuk tetap menjaga obor semangat kasih Tuhan. Itu aja yang bisa saya jawab kalau ini pertanyaan terakhir.